Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau menolong, memberkati dan mengasihi kehidupan kami sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini. Mengucap syukur Tuhan untuk semuanya ini. Dan izinkan pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak merenungkan bagian firman-Mu yang akan kami pakai sebagai dasar pegangan kehidupan kami hari ini. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami mengerti akan kebenaran firman.
Bahkan Tuhan sendiri akan menolong kami semuanya untuk mengerjakan setiap perintah-perintah-Mu di dalam firman pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kiranya Tuhan akan menyempurnakannya, sehingga apa yang kami dengar pada hari ini, semuanya biarlah firman dan kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-16, ayat yang ke-10. Kita mengambil satu ayat saja. Lukas, pasal yang ke-16, ayat yang ke-10, demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya akan ulang lagi sekali ayat ini. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan renungan kita pada pagi hari ini ada dalam sebuah tema, jangan terjatuh karena batu kecil. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umumnya orang akan mudah tersandung oleh sebuah kerikil, tidak tersandung oleh sebuah batu yang besar. Kenapa? Karena kalau batu yang besar, maka batu yang besar itu akan terlihat nyata, terlihat jelas oleh orang. Sehingga kalau misalnya di depan ada batu yang besar, tentu orang itu akan menghindar, tentu orang itu akan melewati dan tidak menyentuh batu tersebut karena akan kelihatan. Lain halnya jikalau ada kerikil atau batu kecil. Batu kecil atau kerikil itu kadangkala diabaikan oleh orang, kadangkala tidak terlihat oleh orang, kadangkala disepelekan oleh orang, sehingga banyak orang justru tersandung oleh batu kecil atau kerikil kecil. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Seringkali masalah-masalah yang kecil dalam kehidupan seseorang justru akan menjadi batu sandungan bagi orang tersebut. Dan masalah-masalah besar bagi seseorang justru itu akan kelihatan dan mungkin bagi orang tersebut akan dihindari untuk dia tidak mengerjakannya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita tidak mungkin lepas dari setiap permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kita. Kadangkala kita abai, kadangkala kita menganggap masalah-masalah yang kecil itu kemudian kita lupakan atau bahkan kita anggap dan kita berpikir baik nanti sajalah. Apa yang terjadi tidak difikirkan, yang penting dijalani. Sehingga berpikirnya nanti sajalah, gitu ya. Bagaimana kalau orang itu akan berpikir terbalik? Kalau nanti baiknya seperti apa ya? Jadi bukan baik-baik sajalah, nanti dipikir. Kalau orang akan berpikir terbalik, terus nanti baiknya seperti apa? Tentu permasalahan akan berbeda. Karena ketika orang bertanya, nanti baiknya seperti apa? Orang akan berpikir panjang untuk dia tidak mengerjakan hal-hal yang mungkin nanti bisa merugikan. Berbeda ketika orang menganggap karena masalah kecil, dia menjalani saja apa adanya, kemudian dia akan berpikir, baik sajalah, nanti dipikir. Dan pada akhirnya, hal-hal yang kecil ini akan menjadi menumpuk. Pada akhirnya justru masalah-masalah kecil ini yang akan membuat orang menjadi batu sandungan.
Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kita bisa melihat contoh-contoh cerita di dalam Alkitab. Bagaimana masalah kecil, masalah sepele, justru itu akan menjadi bumerang dan menjadi perkara yang besar dalam kehidupannya. Kita ingat bagaimana dengan Esau. Esau tidak mempermasalahkan hal yang kecil dalam kehidupannya. Esau terjatuh justru karena permasalahan atau perkara kecil. Karena dia lapar, karena dia tidak bisa menahan diri, hawa nafsunya untuk dia lapar. Dia menukar hak kesulungannya hanya dengan semangkok kacang merah, sup kacang merah. Yang justru hal sepele ini akan membuat kehidupan bangsa Israel menjadi terbalik. Hak kesulungan yang harusnya dia terima, dia tukar dengan hanya semangkuk sup kacang merah. Yang itu akan menjadi permusuhan besar antara dia dengan adiknya. Kita juga melihat dan ingat akan cerita bagaimana Simson. Karena hal sepele dalam kehidupannya, perkara kecil, dia tidak bisa menahan diri dari hawa nafsunya. Maka apa yang dikaruniakan oleh Tuhan, yaitu kekuatan, dia jatuh oleh perkara kecil ini. Kita mengingat juga cerita di kitab Injil bagaimana Yudas, karena nak tamaknya, karena dia menganggap hal yang sepele, perkara yang kecil, dia binasa karena 30 keping perak. Dia sanggup menukar Tuhan Yesus dengan ketamakannya, yaitu 30 keping perak. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh-contoh dalam kitab ini menjadi hal bagi kita, contoh bahwa ternyata perkara-perkara kecil, masalah-masalah kecil yang itu dibiarkan ada dalam kehidupan manusia, justru akan menjadi bumerang bagi kehidupannya, menjadi batu sandungan, menjadi membuat dia akan jatuh. Oleh karena itu, dari peristiwa ini kita belajar bagaimana kitab Injil Lukas ini memperingatkan kepada kita. Barang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jikalau di dalam kehidupan kita mengalami pergumulan-pergumulan, kemudian kita bertemu dengan batu-batu kerikil yang itu menghalangi buat kita untuk setia terhadap Tuhan, ada baiknya kita menyingkirkan batu-batu kecil itu. Karena batu-batu kecil itu, masalah-masalah sepele itu justru bisa membuat kita tersandung. Lalu bagaimana caranya? Kita tetap fokus mengikut Tuhan Yesus, melihat lurus jalan ke depan. Tidak berbelok ke kanan, tidak berbelok ke kiri, tidak melihat ke atas. Namun kita melihat lurus ke depan dengan tetap tunduk rendah hati. Karena bagaimanapun juga, sekuat apapun kita, semampu apapun kita, sekaya apapun kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kehidupan kita. Ketika kita mau merendahkan diri dan kita menunduk ke belakang, menunduk ke bawah, melihat hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, mungkin kita akan melihat kerikil-kerikil itu yang akan menghalangi langkah kita. Sehingga dengan mata rohani kita bisa menghindar ataupun bahkan menyingkirkannya. Berbeda ketika kita melihat bahwa kita mampu, kita kuat, kita punya sesuatu hal, kemudian kita melihat ke atas bahwa ini aku, sehingga kita tidak melihat ke bawah. Kita bisa tersandung oleh perkara-perkara kecil, oleh batu-batu atau kerikil-kerikil kecil. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai belajar introspeksi diri. Kita tidak bisa terhindar dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita, baik itu permasalahan besar maupun permasalahan kecil. Tetapi kita belajar
kita setia dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Karena mungkin mata manusia bisa kita bohongi, tetapi mata Tuhan melihat di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara kecil yang kita sembunyikan di hadapan manusia mungkin membuat kita nyaman, tetapi mata Tuhan senantiasa melihat perkara-perkara kecil yang kita sembunyikan. Oleh karena itu kita belajar untuk kita setia dalam setiap perkara, entah itu kecil, entah itu besar. Ketika kita setia, percayalah Tuhan juga akan setia kepada kita dan membawa kita kepada kemenangan ketika kita melalui dan berjalan di dalam kehidupan sampai batas terakhir Tuhan menjemput kita. Selamat merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan Tuhan pasti beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Ketika pagi hari ini kami diajarkan oleh Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kami semuanya untuk belajar setia dalam perkara-perkara kecil. Engkau menolong kami semuanya untuk senantiasa melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami dan senantiasa peka terhadap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kami. Tidak terjatuh pada hal-hal sepele yang membuat batu sandungan bagi kehidupan kami. Tidak jatuh terhadap perkara-perkara kecil yang justru akan membuat kami lupa kepada Tuhan. Kami belajar bagaimana kami tetap lurus maju ke depan, setia pada hal yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kami, dan kami belajar tentang kerendahan hati. Tuhan, kelemahan manusia kami membuat kami kadang lupa. Namun kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami, bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karena itu kami hanya berserah kepada Tuhan. Dan kalau sebentar lagi akan mengakhiri untuk persekutuan doa pagi ini, dan kami kembali kepada kehidupan kami masing-masing, biarlah tangan Tuhan senantiasa yang akan menolong kami semuanya. Dan kami mohon pengampunan jikalau di dalam kami merenungkan bagian firman-Mu ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berjuang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Hidup ini tidaklah mudah, persoalan tak pernah henti. Bagi engkau yang teguh, Tuhan tak pernah tinggal diam. Perhatikan hal-hal kecil, jangan pernah meremehkan. Lakukan setiap pekerjaan, sekalipun kau anggap mudah. Setialah dalam perkara kecil, Tuhan memberi perkara besar. Bukan untuk memberi beban, tetapi buatmu lebih hebat. Setiap hari berkaryalah, kegagalan hanya pijakan.
Melompatlah lebih tinggi, Tuhan akan memampukan. Setialah dalam perkara kecil, Tuhan memberi perkara besar. Bukan untuk memberi beban, tetapi buatmu lebih hebat. Setialah dalam perkara kecil, Tuhan memberi perkara besar. Bukan untuk memberi beban, tetapi buatmu lebih hebat.